Hai Sobat YouTube, welcome to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Necha. Film ini dirilis pada tanggal 25 September tahun 2019 yang menceritakan seorang anak bernama Necha, hasil dari sebuah reinkarnasi mutiara iblis yang tidak diharapkan lahir ke dunia. Sebagaimana kita tahu, iblis memiliki sifat yang jahat, merusak segala dan mengacaukan keadaan bumi. Begitu halnya dengan Necha. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Sebelum kita masuk ke ulas alur ceritanya, biasakan dulu untuk menekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oh iya, buat kalian yang belum nonton filmnya secara utuh, mending nonton dulu deh, karena film ini benar-benar bagus loh. Alur ceritanya cukup membuat kalian menguras emosi, karena kita akan dibawa ke suasana dimana kita bisa tertawa juga menangis loh. Ya udah yuk kita masuk aja ke ulas alur ceritanya. Film dibuka dengan diceritakannya sebuah mutiara yang muncul 1000 tahun sekali. Mutiara tersebut terlalu banyak menghisap energi jahat yang membuat mutiara itu sangat kuat. Kemudian sang guru memerintahkan dua muridnya untuk menghadapi mutiara tersebut, yaitu ada Tai Zenren dan Shen Gongbao. Karena kekuatan mutiara itu sangat kuat dan tak mudah dikalahkan, membuat sang guru turun tangan untuk memisahkan mutiara itu menjadi dua bagian, yang terdiri dari mutiara hidup dan pil iblis. Di mana pil iblis akan dikurung dengan mantra dan akan hancur di waktu 3 tahun kemudian. Untuk mutiara hidup akan diberikan kepada Tuan Li, di mana Tuan Li adalah seorang pemimpin para warga di sebuah desa dan menjadikannya anak ketiga darinya. Tugas itu pun diberikan kepada Tai Zenren, membuat Shen Gongbao iri terhadapnya. Scene berpindah memperlihatkan Tuan Li dan istrinya yang hendak melahirkan. Kemudian para warga berkumpul untuk menantikan kelahiran anak pemimpin mereka. Terlihat Gongbao yang tengah memperhatikan mereka dan sudah memiliki rencana jahat dengan menyebar jimat yang bisa membuat orang menjadi jahat. Terlihat Tai yang sedang menjaga kedua mutiara itu, tiba-tiba muncullah seorang yang sudah terkena jimat Shen Gongbao. Orang itu memberi segentong arak untuk Tai. Tai yang tergoda pun langsung meminumnya dan tidur seketika. Orang itu pun mencoba mengambil mutiara tersebut, tapi nggak bisa karena mutiara sudah dilindungi dengan mantra dan hanya Tai-lah yang tahu mantra itu. Kemudian Tuan Li mencoba membangunkannya karena anaknya sebentar lagi akan lahir. Setelah Tai terbangun, ia langsung membuka kurungan mutiara itu. Sialnya, Tai lupa kata sandinya atau mantranya. Beruntungnya di percobaan terakhir Tai berhasil membukanya dengan menggunakan sidik jarinya. Setelah terbuka, tiba-tiba muncullah orang yang juga terkena jimatnya Shen Gongbao, mengambil mutiara itu dan memasukkan pil iblis, yang dimana pil iblis itu akan menjadi anaknya Tuan Li dan memberikan mutiara hidup kepada Shen Gongbao. Tiba di mana anaknya Tuan Li lahir dan tentu saja sudah memiliki sifatnya pil iblis, yang dimana baru aja lahir anak itu sudah bisa menyerang warga yang ada di sana dan mengacaukan keadaan desa. Anak itu pun tumbuh dengan cepatnya. Beruntungnya Necha dapat dihentikan oleh gelang mantranya Tai. Ketika Necha hendak dimusnahkan oleh para warga, istri Tuan Li datang dan meminta agar Necha tidak dibunuh. Mereka akan mengurung Necha selama waktu yang sudah ditentukan dan Necha akan musnah dengan sendirinya. Dan para warga pun menyetujuinya. Scene berpindah kepada Shen Gongbao yang memasukkan mutiara hidup itu ke dalam telur naga. Seketika telur itu menetas dan lahirlah anak yang diberi nama Aoping.
Terlihat Tai dan Tuan Li tengah berada di langit dengan tujuan untuk menghentikan kutukan langit dan merubah Necha menjadi anak yang baik. Tapi nyatanya hal itu tidak bisa, dan diketahui juga 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di dunia. Kemudian mereka memutuskan kembali ke bumi. Scene berpindah kembali kepada Necha yang sudah tumbuh dengan cepatnya. Necha merasa bosan karena sejak lahir ia sudah terkurung di tempat itu. Kemudian ibunya datang untuk mengajak Necha bermain yang membuat Necha merasa bahagia. Lalu tiba-tiba seorang penjaga datang untuk memberitahukan kepada istrinya Tuan Li bahwa di luar ada siluman ikan yang membuat banyak orang terluka. Tentu saja itu mengharuskan ibu Necha meninggalkan Necha sendirian. Hal itu pun membuat Necha bersedih. Kemudian Necha mencoba kabur dari tempat itu dan berhasil. Keberadaan Necha pun membuat seisi kota panik dan kacau. Terlihat Necha sedang menyamar untuk mengerjai para anak yang ada di desa. Saat sudah puas mengerjainya, salah satu anak itu memanggil Necha dengan sebutan siluman. Tentu saja itu membuat Necha marah dan menendang batu besar kepada anak-anak itu. Beruntungnya anak-anak itu diselamatkan oleh si Tai dan Necha dimarahi Tuan Li. Terlihat Tuan Li beserta istri juga Tai sedang membicarakan Necha, yang dimana mereka memutuskan untuk membohongi Necha dengan alih-alih melatih Necha untuk menjadi pemberantas iblis. Tapi itu hanya siasat mereka agar Necha tak membuat kekacauan selama hidupnya. Terlihat Necha yang sedang melihat lukisan dan menyentuhnya. Kemudian Necha pun langsung terbawa masuk ke dalam lukisan itu. Sesampainya di sana, ia terpesona melihat pemandangan yang begitu indah di depan matanya. Dan ternyata di sana terdapat Tai yang langsung menunjukkan kuas ajaibnya yang bisa membuat apa saja yang digambarnya menjadi kenyataan. Tapi Necha malah mengerjai Tai dengan berubah menjadi istrinya Tuan Li. Necha terus-terusan mengerjai Tai hingga tiba di mana datanglah Tuan Li beserta istri untuk menyelamatkan Tai. Tuan Li mencoba membohongi Necha dengan mengatakan bahwa Necha adalah hasil dari sebuah reinkarnasi mutiara hidup, yang dimana dia dilahirkan untuk menyelamatkan banyak orang daripada siluman atau pil iblis. Necha yang tahu hal itu langsung mencuri pena ajaibnya Tai dan keluar dari tempat itu. Kembali kepada Necha yang sudah bersama siluman air yang hendak memangsa anjing. Necha pun langsung menyerang siluman itu dan mengejarnya. Alih-alih ingin menjaga para warga dari siluman, tapi Necha malah membuat keadaan desa menjadi sangat berantakan. Lalu siluman itu menculik anak kecil dan membawanya ke lautan. Lalu tiba-tiba muncullah Aoping yang membuat laut menjadi beku. Tapi Necha malah menyerang Aoping. Situasi ini pun dimanfaatkan siluman air untuk membuat Aoping menjadi batu. Necha pun langsung menyerang siluman itu menggunakan patung dari Aoping yang membuat siluman itu kalah dan memberikan obat penawarnya. Dan hasil mereka dapat berubah kembali. Kejadian itu pun membuat Necha dan Aoping berteman baik. Kemudian Aoping pun memberikan Necha sebuah trompet kerang yang dimana Necha bisa meniup itu untuk memanggil Aoping. Tiba-tiba muncullah para warga yang mengira bahwa Necha menculik anak itu. Dan salah satu orang di sana mengatakan Necha dengan sebutan siluman. Necha yang mendengarnya langsung marah dan menyerang para warga. Hingga tiba di mana muncullah Tai untuk menghentikan Necha dan datanglah orang tua Necha. Necha pun sudah terikat. Terlihat Aoping yang menceritakan bahwa ia telah berteman dengan Necha kepada Shen Gongbao.
Shen Gongbao yang mendengarnya langsung mengatakan bahwa Necha adalah musuh Aoping dan menghasut Aoping untuk membenci Necha dan menganggap bahwa Necha adalah musuhnya. Kembali kepada Necha yang sedang bersedih dan mengurung diri di kamarnya atas kejadian kemarin yang menimpanya, hingga membuat ibunya harus mengatakan bahwa 3 hari lagi dia akan ulang tahun dan akan dirayakan bersama warga. Necha yang mendengarnya sontak saja langsung gembira dan segera membuat surat undangan untuk teman baiknya, yaitu Aoping. Dengan bergegas, Necha pun langsung ke laut untuk memanggil Aoping. Saat mereka sudah bertemu, Necha langsung mengundang Aoping dan berharap agar Aoping datang di hari ulang tahunnya. Terlihat Aoping yang sedang memikirkan undangannya Necha hingga tiba di mana semua naga yang ada di sana menyatukan kekuatan untuk diberikan kepada Aoping. Di mana ulang tahun Necha akan segera dirayakan bersama warga. Terlihat Necha sedang mengenakan baju terbarunya. Lalu tiba-tiba muncullah Shen Gongbao yang langsung menceritakan jati diri Necha yang sebenarnya dan memberitahukan mantra gelang yang mengikat lehernya yang membuat Necha tidak tumbuh seperti Aoping. Necha pun keluar dengan wajah yang muram dan penuh amarah. Tuan Li memberikan jimat kepada Necha sebagai hadiah ulang tahunnya. Kemudian Necha pun langsung menceritakan semuanya di depan orang tuanya, Tai dan semua warga yang ada di sana, siapa dirinya sebenarnya dan membaca mantra untuk melepaskan gelang yang mengikat lehernya. Membuat Necha seketika tumbuh menjadi besar dan warga yang ada di sana berhamburan untuk melarikan diri. Pertarungan antara Necha dan Tuan Li tidak terelakkan lagi. Di sisi lain, Aoping ditugaskan untuk menyelamatkan orang tuanya Necha agar Aoping dapat disegani banyak orang dan dianggap pahlawan oleh orang-orang yang ada di sana. Tapi Aoping yang merasa bahwa dirinya memiliki hutang budi terhadap Necha berusaha untuk meyakinkan Shen Gongbao untuk menyelamatkan mereka semua, dan pada akhirnya Shen Gongbao memberikan gelang mantra itu kepada Aoping. Kembali kepada Necha dan keadaan pun semakin genting, di mana Necha terus-terusan menyerang Tuan Li. Ketika Necha hendak membunuh Tuan Li, tiba-tiba muncullah Aoping untuk menyelamatkan Tuan Li. Dan Necha pun dapat diikat kembali dengan gelang mantra dari Tai. Lalu seketika Necha pun berubah kembali menjadi anak kecil, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Tuan Li membuka jubah penutup wajah Aoping yang membuat mereka semua tahu bahwa Aoping adalah hasil dari reinkarnasi mutiara hidup yang diculik oleh suku naga. Kemudian Aoping pun pergi dan bertemu Shen Gongbao. Shen Gongbao pun terus menghasut Aoping untuk melawan mereka yang membuat Aoping mengeluarkan kekuatannya. Scene berpindah memperlihatkan Necha yang tengah bersedih. Kemudian ia dibawa ke masa lalu Tuan Li di langit yang mencoba menghentikan kutukan langit dan membuat Necha menjadi baik dan mendapati fakta bahwa sebenarnya Tuan Li menukar nyawanya untuk Necha. Yang tahu hal itu pun sontak saja langsung melihat jimat yang diberikan ayahnya waktu tadi. Kembali kepada Aoping yang tengah menyerang orang tua Necha. Lalu seketika Necha pun datang dan langsung menyelamatkan orang tuanya. Pertarungan pun terjadi antara Aoping dan Necha, di mana Necha berhasil mengelabui Aoping dengan menyamar menjadi Shen Gongbao. Yang membuat mereka berempat masuk ke dalam sebuah lukisan dan tiba di dunia lukisan itu. Mereka berempat langsung merebutkan pena ajaib yang dimiliki Tai. Sehingga membuat mereka terkurung bersama. Akhirnya pena itu didapatkan oleh Necha dan Necha langsung membawa mereka keluar dari lukisan itu dan kembali melanjutkan pertarungan mereka. Di saat keadaan genting, Necha pun terpaksa melepaskan gelang mantra yang mengikat tubuhnya, membuat Necha berubah menjadi besar dan melawan Aoping.
Necha memutuskan untuk berhenti menyerang Auping karena Auping adalah satu-satunya teman baik Necha. Lalu Necha pun bertemu dengan orang tuanya dan langsung merobek jimat penukaran nyawa itu. Necha pun berterima kasih kepada mereka. Lalu tiba-tiba tubuh Necha tertarik ke langit karena hari ini adalah tepat di mana sudah 3 tahun Necha hidup. Dan ternyata Auping mengorbankan dirinya bersama Necha. Kemudian mereka berdua menyatukan diri mereka, atau sama saja mutiara yang sudah dipisahkan itu kembali menyatu. Lalu Tai menghampiri mereka untuk menangkap mutiara itu dan dikurung kembali. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Tuan Lee dan istrinya yang sedang mencari Necha dan menemukannya. Tapi Necha dan Auping sudah menjadi roh dan terlihat warga di sana berlutut di hadapan mereka. Lalu tentu saja film pun berakhir. Wow, bagaimana nih filmnya? Seru bukan? Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Gua pamit and see you the next video guys.